Dastanzel. Selamat datang di podcast Braincast Part 2. Perkenalkan, nama saya Tiara. Dan saya Jasifa. Kami berdua di sini akan menemani kalian pada kesempatan kali ini. Dan di sini kita nggak hanya berdua nih, karena akan ada narasumber yang pastinya keren banget yang akan menemani kita untuk membawakan podcast kali ini. Tapi sebelum masuk ke podcastnya, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita, yaitu Ibu Ruri, SPD MPD. Kepada Ibu Ruri, kami silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Ruri. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Salam kenal, Jaikes. Baik, salam kenal Ibu. Baik, wah gimana nih guys, keren banget kan narasumber kita. Jadi udah jelas ya bahwa Ibu Ruri ini merupakan salah satu guru biologi di SMA 9 Kota Tangerang Selatan. Dan Ibu Ruri yang akan menemani kita selama podcast berlangsung. Baik, karena kita semua sudah berkenalan dengan narasumber kita yaitu Ibu Ruri, saatnya kita memulai sesi sharing-sharing mengenai hidup lebih baik dengan tidak ada sampah. Langsung saja kita mulai ke topik utamanya ya Bu. Sebelumnya saya izin bertanya Bu, mengenai perilaku masyarakat di sekitar yang mulai acuh terhadap sampah dan membuang sampah sembarangan Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang perilaku masyarakat tersebut Bu? Kalau kita bicara sampah gitu ya, sampah itu dapat berasal dari sampah rumah tangga, sampah industri, dan lain sebagainya. Kita bicara perilaku. Perilaku juga kalau saya perhatikan ada yang sudah mulai mengarah sadar dan tidak. Kalau misalnya kita bicara sadar, ketika kita berbelanja misalnya di toko tertentu itu sudah ada yang membawa kantong belanja sendiri. Itu mungkin yang sudah edukasinya baik. Tetapi ada juga perilaku orang yang cuek dan lain sebagainya, tetap menggunakan sampah plastik, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Itu sih yang harus kita ketahui bahwa masih ada perilaku-perilaku yang memang agak-agak sedikit menyimpang lah dari tentang sampah. Terima kasih banyak Bu. Nah, kita kan sudah mengetahui nih ya Bu, masih ada perilaku-perilaku yang kurang mengenakan nih tentang cara kita menanggulangi sampah ini. Jadi bisa Ibu jelaskan sedikit nggak sih mengapa hidup itu sih akan menjadi lebih baik jika kita terbebas dari sampah? Kalau misalnya terbebas dari sampah gitu, bagaimana hidup kita akan lebih baik? Saya bilang kalau misalnya memang kita terbebas dari sampah, kehidupan kita akan terasa lebih baik. Akan aman, nyaman, sehat, semuanya juga. Karena kalau masih ada sampah sekitar kita, pasti penyakit berdatangan. Jangan lupa, kesehatan adalah nilai yang harganya mahal sekali. Baik Ibu, terima kasih banyak. Seperti yang Ibu sudah bilang tadi ya Bu, bahwa jika memang kita terhindar dari sampah, maka hidup pasti akan jauh lebih baik dan akan meningkatkan kualitas hidup kita ya Bu. Lantas, apakah Ibu bisa menjelaskan dari segi apa saja sampah bisa merugikan bagi lingkungan kita, Bu? Kalau kita bicara tentang merugikan dari segi apa aja, menurut saya pertama itu dari segi kesehatan jelas. Ketika banyak sampah di sekitar kita, itu logikanya itu sepertinya lalat banyak dan lain sebagainya banyak. Lalat itu bisa saja sampai ke meja makan kita. Kita makan, akhirnya penyakit lah. Bisa terjadi dan lain sebagainya. Itu kalau seginya mungkin segi lingkungan. Kalau kita bicara seginya segi katakanlah ekonomi. Misalnya kalau misalnya ada juga rumah makan. Rumah makan itu dekat sampah. Sehingga kan daya jualnya juga agak berkurang dari segi ekonomi. Atau para investor yang ingin menanamkan misalnya modal suatu daerah, tapi kalau ada sampah kan nggak mau juga. Itu segi ekonomi. Setelah segi ekonomi mungkin kita bicara lagi sosial. Kalau suatu daerah itu misalnya sampahnya banyak, mohon maaf, kadang-kadang kan juga banyak pemulung dan lain sebagainya, sehingga menambah sosialnya bermasalah di situ. Ekonomi, kesehatan, gitu kan, lingkungan, sosial itu pun bermasalah. Dari berbagai segi. Itu kalau menurut Ibu. Baik Ibu, jadi kan kita tadi sudah mendengarkan kayak
sampah ini menyebabkan banyak masalah dari berbagai segi atau bidang kehidupan kita. Jadi Bu, apa sih dampak negatif yang akan mengancam apabila kita masih tidak memperdulikan permasalahan sampah ini, Bu? Kayaknya banyak dampak negatifnya. Kalau Ibu mengatakan dampak negatif itu luar biasa luasnya. Misalnya dari segi pencemaran, bisa dari pencemaran airnya, pencemaran udaranya, entah nanti tanahnya, gitu kan. Kalau misalnya pencemaran air, ketika sampah-sampah itu banyak di sekitar kita, gitu kan, itu air akan tercemar, sehingga kan kotor. Diminumlah oleh kita itu masalah. Kalau misalnya pencemaran udara, kalau sampahnya banyak, itu kan bau. Nah itu kan pencemaran udara, itu bau. Kalau nanti misalnya tanah, di tanah itu sampah plastiknya banyak dan lain sebagainya, itu menyebabkan tanah di sekitar itu menjadi nggak subur. Karena sifatnya dari plastik itu kan tidak mudah terurai, sehingga menyebabkan sekitarnya menjadi tidak subur. Itu dari segi pencemaran dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ibu. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa terkadang pencemaran itu bisa terjadi di mana saja ya Bu, seperti contohnya terkadang limbah-limbah dari pabrik malah dicemarkan ke lautan dan jadinya ikan-ikan juga pada mati karena menelan limbah-limbah pabrik tersebut. Lalu Bu, bagaimana cara kami mengatasi permasalahan sampah agar tidak mencemari ekosistem yang ada di bumi ini, Bu? Ya, pencemaran sampah itu kalau kita bicara itu pasti akan merusak rantai makanan. Tadi kamu bilang kan di lautan dan lain sebagainya. Saya ambil contohnya plastik begini. Ketika orang membuang plastik yang memang susah terurai, itu plastiknya itu akan misalnya terurai pun menjadi namanya mikroplastik. Nanti itu akan dimakan oleh hewan-hewan yang ada di laut, misalnya di laut, oleh ikan, udang dan lain sebagainya. Nanti ikan-ikan tersebut sampailah ke meja makan kita. Meja makan kita, akhirnya kita makan oleh kita. Itu rantai dan terus berantai. Kita yang makan, itu nanti menyebabkan salah satu penyakit kita mungkin agak kanker dan lain sebagainya. Itu dari situ. Jadi semuanya rantai makanan itu bekerja di situ terjadinya. Baik Ibu, jadi kan itu permasalahannya juga sudah sangat ada banyak dan juga sangat berbahaya. Jadi menurut Ibu sendiri, upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari permasalahan sampah ini, Bu? Kalau kita bicara upaya gitu ya, apalagi kalian di sekolah, pelajar, itu akan menjadi nanti masa depannya dari bangsa Indonesia gitu. Upayanya pertama, mungkin mindset berpikirnya sudah mulai dari sekarang, dari masa-masa di sekolah. Kita berpikir, kalau misalnya sampahnya sudah banyak, kita mau tinggal di mana? Di bumi bagian mana lagi? Gitulah. Makanya cintailah bumi kita, itu yang pertama itu. Jadi mindset berpikir seperti itu. Cintailah bumi kita, itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kalian itu membuang sampah sembarangan, kan seperti itu. Jadi mulai dipilah-pilah, manakah yang organik, manakah yang anorganik, seperti itu. Yang berikutnya, biasanya suka ada kalau misalnya kalian itu jalan dan lain sebagainya, mungkin membawa tempat makan dan minum sendiri, itu kan lebih mengurangi lagi. Yang terakhir mungkin dilaksanakanlah 3R. Biasa kan 3R di mana-mana juga ada 3R, dilaksanakan seperti itu. Ini jadi pola pikirnya mulai dirubah, mindsetnya bahwa sampah itu akan menutup bumi kita. Bagaimana kita hidup nanti? Seperti itu sih. Baik Ibu, terima kasih banyak. Memang jika para masyarakat ini sudah bisa merubah mindset mereka menjadi untuk lebih ramah terhadap lingkungan, itu pasti akan jauh lebih baik ya Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, bagaimana pendapat Ibu jika memang para masyarakat sudah bisa merubah mindset mereka menjadi lebih ramah lingkungan? Kalau misalnya mindsetnya sudah berubah, ramah lingkungan, saya rasa lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, sehat, sejuk, semuanya menjadi sehat. Kita jauh dari penyakit, akhirnya kalian menjadi orang-orang yang sehat, seperti itu. Dan menjadi anak-anak Indonesia yang akan memimpin bangsa Indonesia menjadi luar biasa.
Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa membangun mindsetnya, berarti tuh kita hidupnya bakalan lebih baik lagi sesuai tema kita hari ini ya kan? Betul. Jadi terima kasih banyak Ibu atas jawaban dan ilmu yang sudah Ibu sampaikan pada kesempatan podcast hari ini. Karena kita sudah berbincang-bincang dan memahami materi podcast hari ini dari Ibu Ruri sendiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman Zaincast sebelum kita menutup topik pembicaraan mengenai hidup lebih baik dengan tidak ada sampah ini, Bu? Oke, untuk teman-teman Zaincast, mungkin Ibu hanya selalu bilang, marilah kita cintai bumi kita agar lebih baik lagi. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mungkin mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kalian dimanapun berada, selalu ingat bahwa bumi kita milik kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Benar sekali yang Ibu bilangi, jika kita tinggal di bumi, jadi kita harus menyayangi bumi kita di mana kita tinggal itu agar bumi kita juga tetap sehat untuk kedepannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruri atas sharing-sharing ilmu dan waktu yang sudah Ibu berikan kepada teman-teman Zaincast dan sudah menemani kita di waktu ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, sukses untuk semuanya ya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, terima kasih banyak juga ya kepada teman-teman Zaincast karena sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah!